Kan malah banyak perusahaan yang mem-PHK-kan dan merumahkan karyawannya. Jadi mau nggak mau ya tetap harus kerja, pantang, harus semangat. Nama saya Helsi Simbolon, pekerjaan saya sebagai ASN yang bertugas sebagai dokter di Puskesmas Bengkuring, Kota Samarinda. Status saya sudah menikah dengan satu putri berumur 7 tahun. Nama saya Rini Hartini, pekerjaan sebagai guru di sekolah swasta dan sudah berkeluarga. Nama saya Agni Viajes, saya bekerja di salah satu perusahaan swasta sebagai customer service. Saya sudah berkeluarga, anak saya 2. Perkenalkan, nama saya Poniwati Yuliana Manurung. Saat ini saya bekerja sebagai perawat kamar bedah di salah satu rumah sakit di Kota Samarinda. Saya sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Ya, saya masih bekerja Senin sampai Sabtu. Alasannya ya karena dari kantor belum membolehkan kami untuk kerja dari rumah. Selama masa COVID-19 ini saya tetap bekerja. Alasannya adalah karena ini adalah profesi yang saya pilih dan saya harus bertanggung jawab terhadap profesi yang telah saya tekuni. Ya, selama masa COVID, kami sebagai ASN tentu mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami sebagai petugas kesehatan tetap melaksanakan tugas kami seperti biasa. Ya, alasannya karena memang terlebih di masa-masa COVID ini kami juga melakukan screening terhadap kunjungan-kunjungan pasien yang ada di puskesmas kami. Selama COVID ini kami sebagai guru harus bekerja walaupun bekerja dari rumah. Alasannya mengingat pendidikan sangat penting bagi setiap anak-anak. Jadi walaupun mereka di rumah, mereka tetap belajar. Jujur dari hati saya sendiri, jika saya terpapar COVID-19, saya sangat takut dan khawatir. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kita dalam melakukan tindakan keperawatan akan selalu disertai oleh Tuhan. Sangat khawatir mengingat saya kan sebagai customer service, otomatis konsumen yang ke kantor itu kan ketemu saya dulu. Nah, setelah dari kantor saya harus pulang ke rumah. Di rumah ada anak kecil saya 2 orang. Jadi saya benar-benar panik, khawatir, cemas. Tentu saja saya memiliki kekhawatiran tersendiri, terlebih kita sama-sama tahu bahwa penularan virus COVID-19 sangat cepat, namun kita berupaya dengan menggunakan alat pelindungan diri seperti menggunakan masker, handscoon, penutup kepala, penutup wajah, juga baju pelindung. Nah, selebihnya upaya kita lakukan, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Respon keluarga ketika melihat saya bekerja dalam situasi seperti ini, mereka sangat khawatir dan cemas. Terutama suami bahkan meminta saya untuk cuti sementara selama masa COVID-19 ini. Namun saya tetap berusaha meyakinkan suami dan keluarga bahwa ketika saya bekerja, ketika saya bertugas, ketika saya melayani pasien, saya tetap melakukannya sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Ya, keluarga saya tentu khawatir, terlebih keluarga besar yang tidak bersama-sama dengan saya, yang tidak melihat situasi dan kondisi saya. Keluarga besar cenderung kerap sekali bertanya bagaimana kondisi kesehatan saya, termasuk juga keluarga inti saya, termasuk suami. Namun karena ini sudah menjadi tugas saya sebagai ASN, tentu keluarga juga mengerti dan memahami. Respon keluarga ya sangat memaklumi, mengingat kami sebagai guru tetap harus mengadakan pelajaran bagi setiap anak-anak kami yang ada di rumah. Keluarga sangat cemas, apalagi anak-anak udah paham namanya corona itu apa ya, virus corona itu apa. Jadi mereka sering nanya, kok mama masih kerja? Sedangkan mereka kan udah lama dari sekolahnya itu dari rumah gitu. Nah, jadi mereka itu sangat khawatir. Terus kan kalau sekarang misalkan saya disuruh berhenti kerja,
Ya nggak bisa, bukannya nggak bisa gimana ya, karena kan mau cari kerjaan pun di luar sekarang udah nggak ada. Bahkan malah banyak perusahaan yang mem-PHK-kan dan merumahkan karyawannya. Jadi mau nggak mau ya tetap harus kerja. Harapan saya jelas sama ya dengan harapan kalian, bahwa semua harapan manusia di muka bumi ini, COVID ini akan berlalu dengan cepat. Bahkan mungkin kalau bisa ya besok, minggu depan, kalau bisa secepatnya lah COVID ini pergi. Tentu harapan saya dan harapan kita semua pasti sama, agar COVID-19 ini segera berakhir dan agar semua pasien yang sudah positif mengalami kesembuhan. Dan marilah kita semua menghimbau peraturan daripada pemerintah untuk mencegah penularan daripada COVID-19 ini. Tetaplah tinggal di rumah, jaga kebersihan diri dan lingkungan, jaga kesehatan, jaga jarak, hindari tempat keramaian, dan selalu gunakan masker ketika kita berada di luar rumah. Menurut saya, definisi pahlawan adalah ketika seseorang mau melakukan apapun demi orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama orang-orang yang dikasihinya, tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan melakukan segala sesuatu demi kebaikan keluarga, sesama dengan setulus hati dan penuh kasih sayang. Menurut saya pahlawan adalah orang yang berjasa bagi orang lain. Pahlawan itu seseorang yang berjasa. Mau dimanapun dia berada, kalau dia berjasa berarti dia pahlawan. Pahlawan bagi saya adalah seseorang yang bisa berguna bagi orang lain tanpa melihat status kita. Apapun adanya kita bisa bermanfaat bagi siapapun. Itulah pahlawan. Iya dong, saya pahlawan buat di rumah untuk suami dan anak-anak. Saya juga pahlawan untuk di kantor, untuk konsumen, karena saya membantu mereka. Sebenarnya sih sedikit pun tidak terfikir, tetapi di dalam hati kecil harus ada pengertian bahwa kita adalah pahlawan, terutama di keluarga, pahlawan sebagai anak, pahlawan untuk suami, dan di tempat pekerjaan kita adalah pahlawan bagi pasien-pasien yang kita layani dengan penuh kasih dan perhatian. Saya rasa penilaian pahlawan terhadap pribadi saya tergantung orang lain yang menilainya. Bagi saya tentu pahlawan bagi anak, suami, dan keluarga saya. Dunia saat ini sedang sedih dan berduka akibat pandemi corona yang sedang kita hadapi. Semua orang sedang bingung dan cemas akan hal-hal di sekitarnya. Namun sadarkah kita, ada para pahlawan yang masih tetap mempertaruhkan dirinya demi melawan virus ini. Bahkan mereka harus merelakan tenaga, waktu, keluarga, dan bahkan nyawanya. Mereka adalah orang-orang yang tetap bekerja melayani kita, dikala orang-orang lain dapat bekerja dari rumah. Dan banyak dari mereka adalah seorang wanita. Berdasarkan data, ada sekitar 75% tenaga medis wanita, 70% guru wanita, 60% pekerja wanita. Mereka membuktikan bahwa wanita bisa disebut sebagai pahlawan. Kartini-kartini masa kini, seperti seorang dokter, perawat, guru, karyawan, dan banyak profesi wanita lainnya yang tak kita lihat. Tapi mereka memiliki dampak yang besar bagi kehidupan kita, layaknya seorang pahlawan.